besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita katakan kita mau datang ke Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. sekali lagi, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan juga kami semua anak-anak, murid-murid yang ada di rumah. Tuhan juga urapi sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Speak to the Lord. Artinya berbicara kepada Tuhan. Ini kisah diambil dari kisah Yosua yang berbicara kepada Tuhan. Anak-anak bisa membaca di dalam Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 43.
Om akan ceritakan kisahnya. Demikian anak-anak, pada waktu itu Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua dan orang Israel sudah sampai di kota Gilgal. Yosua mengalahkan kota Yeriko. Kemudian Yosua mengalahkan kota Ai. Orang-orang Gibeon mendengar bahwa Yosua mengalahkan kota Yeriko dan kota Ai. Oleh karena itu, orang-orang Gibeon takut dan mereka mengadakan perjanjian damai. Mereka mengadakan kerjasama dengan Yosua. Anak-anak, Raja Yerusalem itu menjadi marah. Raja Yerusalem mengajak raja-raja yang lain untuk memerangi kota Gibeon. Mereka berkata, orang Gibeon telah mengadakan persahabatan dengan orang Israel. Karena itu, kelima raja itu mereka bergabung, mereka bergerak, dan mereka maju untuk mengepung kota Gibeon. Anak-anak, kemudian Gibeon mengutus orang ke Yosua di Gilgal, dan mereka memohon bantuan. Datanglah dengan segera, lepaskanlah kami, bantulah kami. Yosua mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kemudian Yosua dan tentaranya langsung pada malam itu mereka pergi ke kota Gibeon. Yosua melihat ternyata benar kota Gibeon ini sudah dikepung oleh 5 raja. Dan Yosua mengadakan serangan mendadak. Tuhan mengacaukan orang-orang musuh-musuh dan Tuhan membuat kocar-kacir sehingga Yosua dan orang Israel dengan gampang memukul mundur musuh-musuh mereka. Orang-orang lari semua dan Tuhan melempari mereka dengan batu-batu yang besar. Jadi banyak yang mati karena hujan batu. Orang Israel terus mengejar musuh mereka dan Yosua berkata kepada matahari dan kepada bulan. Yosua berkata, berhentilah di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. 5 raja tadi itu melarikan diri. Mereka bersembunyi di gua Makeda. Kemudian Yosua menutup mulut gua itu dengan batu-batu yang besar sehingga 5 raja itu tidak bisa keluar dan mulut gua itu dijaga dengan ketat. Orang Israel terus mengejar. Mereka terus mengejar sampai ke kota-kota dan mereka mengalami kemenangan yang besar. Luar biasa. Yosua mulai membuka mulut gua tadi dan 5 raja itu dikeluarkan dan kemudian dibunuh dan digantung di tiang. Kemudian Yosua memerangi kota Makeda dan juga kota-kota yang ada di tanah Kanaan. Luar biasa, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua. Ini kota-kota yang dikalahkan oleh Yosua. Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Luar biasa. Anak-anak, kita baca dulu ya ayat mas kita yang ada di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 12, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Nah, ini adalah potongan kalimat yang dipakai untuk judul ini. Speak to the Lord. Berbicara kepada Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Dan ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu
membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel siapa? Ialah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, lewat kisah ini Om akan memberikan 4 pokok. Masing-masing pokok ada 2 poin. Jadi total ada 8 poin. Bagaimana berbicara kepada Tuhan? Pokok yang pertama adalah tahu bahwa Tuhan itu ada. Anak-anak percaya Tuhan itu ada? Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak bisa diraba. Mana Tuhan? Tapi kita percaya Tuhan itu ada. Sebagian orang bingung sebab Tuhan tidak bisa dilihat seperti benda yang bisa dilihat. Tapi mengapa orang mengatakan bahwa Tuhan itu ada? Sebagian orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, seperti orang ini. Orang ini tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah paham ateis. Artinya orang ini percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Sebab mereka tidak melihat Tuhan, ya Tuhan itu tidak ada. Di dalam Mazmur dikatakan, pasal 10 ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi zaman dulu ada orang-orang tertentu yang tidak percaya adanya Allah. Karena itu mereka dengan sombong. Dikatakan batang hidungnya ke atas. Artinya mereka menantang. Mana ada Tuhan? Mana? Dan mereka berbuat dosa. Sebab mereka percaya tidak ada Allah. Allah tidak akan menuntut. Maka itu mereka berbuat dosa. Habis mati ya mati. Sudah. Tidak ada pengadilan lagi. Tidak ada sorga, tidak ada neraka. Itulah pikiran mereka dipenuhi bahwa Allah itu tidak ada. Di dalam Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Maka itu perbuatan mereka busuk, perbuatan mereka jijik. Tidak ada yang berbuat baik. Ini adalah paham ateis. Tapi ada yang kedua, paham teis. Ini adalah percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Satu orang, kalau kita melihat bangunan yang bagus. Bangunan yang bagus itu pasti ada yang membuatnya. Wah, ini bagus sekali arsitekturnya. Iya, ada yang mendesain. Demikian juga satu lukisan yang bagus seperti ini. Pasti ada yang membuat lukisan itu. Tidak mungkin tiba-tiba lukisan itu ada. Sama juga kalau anak-anak lihat mobil. Pasti ada pabrik mobil yang membuat mobil itu. Demikian juga kalau anak-anak melihat kupu-kupu, kelinci, gunung. Pasti ada yang membuatnya, yang menciptanya. Karena itu kita percaya ada Allah yang mencipta, ada Tuhan yang membuat alam semesta ini. Anak-anak lihat, ya ini tata surya, ya begitu besar dengan planet-planetnya, matahari di pusat. Ini siapa yang membuat kalau bukan Allah? Mereka berjalan dengan teratur. Ini baru tata surya. Belum lagi Bima Sakti, galaksi-galaksi yang begitu banyak. Alam semesta ini begitu besar. Pasti ada Allah yang maha besar yang menciptakan ini. Tidak mungkin tiba-tiba jadi.
Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membuat, luar biasa. Karena itu kita percaya ada Allah Sang Pencipta. Kita baca ya dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, benar Allah memang kita tidak bisa lihat, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Anak-anak lihat tubuh manusia begitu sempurna, begitu hebat. Tuhan pencipta manusia. Luar biasa. Selain itu juga hati nurani. Kita juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kita mencari Tuhan itu mana. Kita percaya ada surga, ada neraka. Kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Hati nurani yang murni percaya adanya Allah. Percaya adanya Tuhan. Apalagi kita bersyukur ada di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya dasar, yaitu apa? Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan. Luar biasa. Jadi pokok yang pertama, tahu bahwa Tuhan itu ada. Sehingga kita berbicara kepada Tuhan. Kalau satu orang tidak percaya adanya Tuhan, lalu dia berdoa seperti orang gila. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu ada dan kita berbicara, sebab Tuhan itu satu pribadi yang luar biasa. Pokok yang kedua, kita juga berani berbicara kepada Tuhan. Sebab kita kenal bahwa Tuhan itu sangat baik. Seperti gambar ini ya, Tuhan Yesus itu begitu baik. Orang-orang juga kalau ditanyai, Tuhan itu baik apa jahat? Oh, Tuhan itu baik. Kata orang, Tuhan itu baik. Coba tanya kepada semua orang. Pasti mereka mengatakan Tuhan itu baik. Kata orang. Tapi kita mau lebih dalam. Kita tahu Tuhan itu baik. Lewat mana? Lewat firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan yang kita baca itu akan menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Dan lewat pembacaan itu, dan kita bisa yakin, timbul iman. Tuhan itu baik. Yesus sangat baik. Muncul iman di dalam hati kita. Yosua berbicara kepada Tuhan. Artinya dia percaya Tuhan itu ada. Dia percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Demikian juga kita pada zaman ini kita percaya Tuhan itu sangat baik. Dalam Matius 19 ayat 14 seperti gambar ini ya, ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu mengundang anak-anak. Biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Demikian juga anak-anak, kita semua datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu memang maha besar. Tapi Tuhan juga maha baik. Tuhan mengatakan, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi Tuhan itu memang maha besar, pencipta. Bukan berarti kemudian Tuhan itu jahat. Bukan. Tuhan maha besar, Tuhan juga maha baik. Yang percaya katakan amin. Jadi lewat firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan itu sangat baik. Selain itu, lewat Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala sesuatu. Tuhan akan mengingatkan kita untuk segala kebenaran. Termasuk juga mengingatkan bahwa Tuhan itu sangat baik. Jadi, dua hal, yaitu lewat firman Tuhan dan lewat Roh Kudus. Lewat Roh Kudus juga, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kemudian Roh Kudus itu juga akan membantu kita. Segala kelemahan, keluhan-keluhan kita,
Roh Kudus juga akan menaikkan doa. Di dalam Roma 8 ayat 26 ya, kita baca, demikian juga Roh, maksudnya Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Anak-anak, kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus ada di dalam hati kita, kemudian Roh Kudus juga akan menaikkan doa-doa. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Karena masalah begitu banyak. Tapi Roh Kudus akan menaikkan doa-doa. Dan doa itu dengan kata-kata yang tidak terucapkan, dengan bahasa lidah, itu sampai ke takhta Allah. Inilah peranan Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga kita bisa tahu Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Anak-anak, jadi kita kenal bahwa Tuhan sangat baik bukan kata orang, tapi lewat firman Tuhan dan lewat Roh Kudus. Nah, dua hal ini ya bisa kita dapatkan ketika kita baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, memang benar ini firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan berbicara lewat tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab, ini menjadi huruf-huruf yang hidup. Demikian juga lewat kita berdoa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus bekerja, firman Tuhan juga berbicara kepada kita. Jadi, dua hal ini, lewat firman Tuhan dan Roh Kudus, bisa kita dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan. Dan juga ketika kita berdoa. Dan juga lewat kita ikut sekolah minggu, beribadah seperti ini. Di dalam sekolah minggu, kebaktian, pasti ada firman Tuhan yang diberitakan. Dan Roh Kudus juga bekerja luar biasa. Jadi sekali lagi, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Lewat ibadah dan juga lewat bersekutu. Seperti ini teman-teman ya. Bersekutu satu dengan yang lain. Mereka saling menguatkan, mereka saling menasehati, mereka saling mendoakan. Jadi lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Luar biasa. Jadi yang pertama, tahu bahwa Tuhan itu ada. Bagus. Tapi kita harus menginjak yang kedua. Kenal bahwa Tuhan itu sangat baik. Anak-anak, dalam pokok yang ketiga, yaitu yakin bahwa Tuhan mau mendengar. Seperti Yosua. Di dalam Yosua 10 ayat 14 dikatakan, belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah ini ya anak-anak yang beri warna merah, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan selalu mau mendengar? Dalam poin yang ke-1, ternyata Tuhan tidak selalu mendengar. Dalam poin ke-1, tulis Tuhan tidak mendengar. Loh, kok Tuhan tidak mendengar? Iya, sebab dalam Yesaya 1 ayat 15 jelas dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Jadi Tuhan memalingkan mukanya. Satu orang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ternyata Tuhan memalingkan mukanya. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Mengapa, Sebab tanganmu penuh dengan darah, penuh dengan dosa. Maka itu Tuhan tidak mendengar. Ayat yang lain dalam Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Sebenarnya Tuhan itu sanggup untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya
tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan bisa mendengar, Tuhan bisa menolong. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dalam poin ini jelas bahwa Tuhan tidak mendengar karena ada dosa, ada kesalahan. Oleh karena itu, bereskan. Kalau mungkin ada anak-anak yang menyontek, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan ampuni. Bertobat sungguh-sungguh. Mungkin berkata-kata kotor, berkata-kata bohong. Bertobat, minta ampun. Sebab selama dosa itu tidak dibereskan, maka menjadi penghalang. Doanya tidak tembus. Hanya kata-kata, tapi Tuhan tidak dengar. Tuhan memalingkan mukanya. Berkali-kali kita berdoa, Tuhan juga tidak mendengar. Karena itu, pastikan anak-anak, pada sore hari ini, kita punya hati yang suci. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Minta ampun, bertobat sungguh-sungguh. Maka Tuhan mau mendengar. Seperti dalam poin ini. Bahkan kalau Tuhan mendengar itu luar biasa. Dalam Yesaya 65 ayat 24 dikatakan, maka sebelum mereka memanggil, oh dahsyat, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Oh, luar biasa ayat ini. Jadi kalau Tuhan itu berkenan kepada satu orang, oh hidupnya suci, tidak ada dosa. Ketika orang itu berdoa, belum berdoa, Tuhan sudah menjawab. Belum berdoa, Tuhan sudah mendengar. Inilah dahsyatnya Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi sudah mendengar dan sudah menjawab. Luar biasa. Kita lihat ya, ayat yang lain ya. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa. Anak-anak, jadi pastikan kita hidup suci. Sehingga Tuhan mau dengar doanya anak-anak. Bahkan sebelum berdoa, Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah mendengar. Yang keempat, anak-anak, pokok yang keempat, percaya bahwa Tuhan mampu menolong. Seperti ini ya, ketika Yosua dan orang Israel menyerang musuh-musuhnya, oh Tuhan itu mengacaukan musuh-musuhnya. Jadi orang Israel menyerang, tapi Tuhan sudah di depannya. Luar biasa. Tuhan itu mampu menolong orang Israel. Tuhan juga mampu menolong anak-anak. Ketika musuh orang Israel, mereka lari, Tuhan pun juga menghujani dengan batu-batu yang besar. Yang mati lebih banyak daripada yang dikalahkan oleh Yosua. Artinya Tuhan bekerja lebih banyak, lebih dahsyat. Kalau tadi yang seperti ini, Tuhan bekerja lebih dulu. Kalau yang ini, Tuhan bekerja lebih banyak. Dan luar biasa. Matahari dan bulan pun berhenti. Artinya Tuhan bekerja lebih dahsyat. Jadi ada 3. 1, Tuhan bekerja lebih dulu. Tuhan bekerja lebih banyak. Dan yang ketiga, Tuhan bekerja lebih dahsyat. Yang percaya katakan amin. Luar biasa anak-anak. Dan Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Banyak kota-kota yang ditaklukkan. Sehingga orang Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Tuhan menolong kita dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara biasa. Cara biasa, ya biasa. Anak-anak kalau sekolah mau ulangan belajar yang rajin. Jangan malas-malas. Jangan mengatakan sudah, saya pokoknya berdoa saja,
Tuhan yang tolong, sudah tidak perlu belajar. Itu salah. Nanti dapat nilai 0, dapat nilai jelek, tidak naik kelas. Karena itu belajar yang rajin. Ini cara biasa ketika anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, gunakan waktu dengan baik-baik, besok kemudian ulangan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan menolong. Ini cara biasa. Bahkan di dalam kesulitan, segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Papa mama bekerja yang rajin supaya dapat uang, bisa menghidupi keluarga. Ini cara yang biasa. Tidak apa-apa kerjakan. Tuhan juga bisa memberkati. Selain itu juga, Tuhan juga bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Mungkin ketika anak sudah belajar, ketika itu ulangan, waduh, ini belum pernah diajari nih. Soal ini, waduh, tidak ada ini jawabannya apa ya? Berdoa Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan nanti beri jawaban. Tuhan akan menolong anak-anak dengan cara yang luar biasa. Mungkin juga papa mama bekerja ya dengan rajin, dengan giat. Tapi kemudian ada satu masalah dalam pekerjaan. Berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Ada orang yang ambil barang, ya, kemudian tidak bisa membayar. Ya, kemudian, aduh Tuhan, ini orang ini belum membayar hutangnya Tuhan. Nah, kemudian papa mama berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan jamah orang itu mengembalikan. Atau orang itu lari, ya, tidak mau mengembalikan. Tapi Tuhan bisa kirimkan berkat yang lain. Ini cara yang luar biasa. Nah, di dalam Efesus 3 ayat 20, kita baca ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi, Tuhan itu bisa mengerjakan jauh lebih banyak. Kita mungkin berdoa mungkin kita berdoa sekian. Tapi Tuhan bisa melebihkan hasilnya. Luar biasa. Kemudian Tuhan bisa memberikan apa yang kita pikirkan. Belum sampai berdoa, baru ada di angan-angan, baru ada di dalam hati. Tapi Tuhan bisa memberikan. Luar biasa. Om sering mengalami, biarpun baru berpikir, baru kemudian mengharapkan, belum berdoa, tapi Tuhan sudah beri, Tuhan sudah tolong. Ketika Om berdoa, Tuhan itu memberikan keajaiban-keajaiban luar biasa. Dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu apa? Itulah kuasa Allah. Ini bukan kuasa kecil-kecilan, bukan. Ini juga bukan kuasa yang besar, tapi ini kuasa yang maha besar. Yang percaya katakan amin. Dan kuasa ini ya bukan ada di samping kita, bukan di dekat kita. Kuasa ini ada di dalam kita. Kuasa Allah ada di dalam anak-anak dan itu akan bekerja. Anak-anak, kalau kita percaya ya kepada Tuhan yang maha baik, kepada Tuhan yang maha besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu tidak jauh, itu ada di dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Maka hidup ini menjadi hidup yang excited, hidup ini menjadi hidup yang bergairah, hidup ini menjadi hidup yang indah, hidup ini menjadi hidup yang luar biasa. Seperti Yosua bisa berkata, matahari berhenti, bulan berhenti. Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Anak-anak juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Luar biasa. Karena itu, ya anak-anak harus sadar. Semakin kita sadar bahwa yang maha besar ada di dalam saya. Yang maha besar ada di dalam anak-anak. Semakin kita sadar, semakin kita yakin, semakin kuasa itu terus bekerja. Dalam sekolah anak-anak, di dalam pekerjaan orang tua, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam apapun juga, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, cara Tuhan itu luar biasa, tidak bisa terpikir.
seperti Yesaya 55 ayat 8-9, bahwa pikiran Tuhan itu seperti langit. Pikiran kita jauh sekali, tidak bisa terpikir. Karena Tuhan sanggup berbuat mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan sakit yang berat, sakit yang tidak bisa disembuhkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Mungkin ada orang tua yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam masa pandemi seperti ini. Aduh, rasanya sudah mau bangkrut. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Asalkan kita mau membereskan. Kalau ada dosa, minta ampun. Dan kemudian kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Dengan cara biasa ataupun dengan cara yang luar biasa. Anak-anak, kita sudah selesai ya. Kita akan rekap ini semua. Jadi, speak to the Lord. Berbicara kepada Tuhan. Pokok yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Karena sebagian orang tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita kenal bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita bisa tahu lewat firman Tuhan dan juga lewat Roh Kudus. Di dalam ibadah, dalam saat teduh, dalam bersekutu, maka firman Tuhan dan Roh Kudus ini adalah dua hal yang selalu berkaitan. Firman Tuhan dan Roh Kudus akan bekerja dan menjamah hati anak-anak. Yang ketiga, yakin bahwa Tuhan mau mendengar. Tapi harus dibereskan. Sebab dosa membuat Tuhan tidak mendengar. Tapi kalau kita sudah bereskan, maka Tuhan itu mendengar. Bahkan sebelum berdoa, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab. Dan yang terakhir, yang keempat, percaya bahwa Tuhan mampu menolong, baik dengan cara biasa maupun dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa, demikian juga anak-anak. Kita sudah belajar 4 pokok ini. Sekarang tinggal prakteknya. Bukan hanya sekedar teori, tapi kita mau praktek. Kalau Yosua berbicara kepada Tuhan, Yosua juga berkata, matahari berhenti, bulan berhenti. Dan Yosua mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Demikian juga kita mau praktek lewat mulut kita. Jangan berkata, aduh, susah. Aduh, pelajaran ini berat. Katakan, saya bisa. Bersama dengan Tuhan, saya bisa menyelesaikan pelajaran ini. Jangan katakan, aduh, kali ini saya mungkin tidak naik kelas. Jangan berkata pesimis, tapi berkata, bersama dengan Tuhan, saya bisa lulus, saya bisa naik kelas, bahkan dengan nilai yang terbaik. Katakan dengan iman. Seperti Yosua mengatakan, matahari berhenti, bulan berhenti. Demikian juga kata-kata kita. Kalau sakit, jangan berkata, aduh, sudah rasanya tidak bisa sembuh nih. Itu kata-kata negatif. Kita harus berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sembuh. Sakit penyakit pergi semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sembuh. Sembuh secara tuntas. Karena itu, pakai kata-kata iman, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan, bersama dengan Tuhan, saya melakukan perkara-perkara yang besar. Anak-anak, mungkin ada yang melihat masa depan yang gelap. Aduh, kalau sudah besar, saya bekerja apa ya? Aduh, zaman susah seperti ini bagaimana ya? Itu pikiran negatif. Katakan, masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang memegang masa depanku gilang gemilang. Masa depan yang indah. Masa depan yang luar biasa. Pegang kata-kata iman ini. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Katakan dengan kata-kata iman. Mungkin ada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Katakan, segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang yang mengasihi Tuhan.
Saya percaya kejadian ini membuat kebajikan buat kehidupanku. Luar biasa. Katakan dengan iman. Tuhan mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi. Kalau kita mengatakan gunung pindah, maka gunung itu akan pindah. Demikian juga gunung sakit penyakit pindah. Gunung-gunung kesukaran dalam nama Tuhan Yesus pindah. Karena itu kita tidak mau berteori, hanya tahu 4 ini saja. Saatnya, ini saatnya kita mau praktek di dalam nama Tuhan Yesus. Om percaya firman Tuhan ini diberitakan. Om percaya anak-anak terima dari Tuhan sesuatu. Tangkap itu dan anak praktekkan. Dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sekolah, di dalam keluarga, mungkin papa mama dalam kesulitan keuangan, anak-anak berdoa. Om percaya lewat doa anak-anak, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab. Yang percaya katakan amin. Jangan putus asa, jangan kemudian sedih, jangan saudara. Anak-anak harus bangkit, percaya anak-anak punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, luar biasa. Puji Tuhan. Kita lihat ya, dalam ayat hafalan kita, ada di dalam Bilangan 14 ayat 28. Ini ayat yang keren. Ya, kita baca ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Luar biasa. Jadi apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang melakukan. Yosua berkata kepada Tuhan, matahari berhenti, bulan berhenti. Tuhan melakukan. Tuhan pegang matahari, Tuhan pegang bulan. Tidak jalan. Dan Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Demikian juga ketika anak-anak mengucapkan kata-kata iman yang sesuai dengan firman Tuhan, maka sesuai dengan janji ini, Tuhan akan melakukan. Kita melaksanakan bagian kita, yaitu mengatakan kata-kata iman. Kita mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang bagiannya Tuhan. Tuhan akan melakukan keajaibannya, kuasanya, kesembuhannya, pertolongannya, berkatnya untuk anak-anak semua. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Anak-anak, kita sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Om percaya Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya. Ayo sekarang kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan dan tiba saatnya kami akan praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya ya Tuhan, firman Tuhan adalah firman yang hidup dan kami akan praktekkan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam sekolah kami, dalam keluarga kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda heran. Dan hidup ini menjadi hidup yang bergairah. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak semua dalam sekolahnya, memberkati juga orang tua, murid semua Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, berkati Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri, sekarang kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.